Halo semua, jadi pada tutorial kali ini eh, kita akan belajar bagaimana penggunaan beberapa function di aplikasi Microsoft Excel. Jadi di sini saya sudah punya data, sudah punya tabel nilai siswa. Di sini ada 10 orang siswa, kemudian ada 3 mata pelajaran yang kita akan gunakan sebagai contoh. Kemudian ada satu nilai UAS. Nah, di sini yang perlu kita tambahkan untuk formula untuk mencari nilainya itu adalah tabel rata-rata, nilai akhir, predikat. Nah, kemudian di bawahnya juga ada jumlah siswa, jumlah nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah. Nah, kita mulai dari mencari rata-rata nilai. Jadi di sini kita akan mencari rata-rata nilai dari nilai kolom P dan K. Nah, P itu adalah nilai pengetahuan, kemudian K itu adalah nilai keterampilan. Di setiap mata pelajaran itu sudah punya nilai pengetahuan dan nilai keterampilannya masing-masing. Nah, kita akan rata-ratakan tersebut eh, masing-masing nilai pengetahuan, kemudian nilai keterampilan. Di sini kita akan mulai untuk mencari rata-rata dari nilai pengetahuan siswa. Di sini kita akan menggunakan function atau fungsi yang namanya average. Nah, kita ketik dulu sama dengan, kemudian ketik average. Nah, setiap teman-teman mengetik function itu di bawahnya itu langsung muncul pilihannya. Ya, kemudian kurung buka. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di bagian bawah itu ada keterangan average kurung buka number one, number two, dan seterusnya. Ini adalah range-nya. Jadi range nilai yang akan kita rata-ratakan. Nah, di sini kita akan rata-ratakan nilai pengetahuan. Jadi yang perlu kita seleksi di sini adalah yang pertama di bahasa Indonesia. Kita seleksi dulu di bagian P-nya, kemudian tekan tombol Ctrl di atau CTRL di keyboard kalian. Kemudian klik lagi nilai P di matematika, kemudian nilai pengetahuan di Simkomdik. Nah, kemudian kurung tutup. Kemudian enter. Di sini kita sudah mendapatkan nilai rata-rata untuk siswa atas nama Dina Novianti, ya. Untuk mencari nilai rata-rata lainnya gampang, tinggal teman-teman drag saja. Ini ketika teman-teman seleksi di bagian nilai P yang pertama yang sudah teman-teman berikan formula, di bagian bawah kanan itu ada tanda kotak kecil, itu tinggal arahkan kursor ke sana, klik kiri, tahan, tarik ke bawah. Nah, jadi otomatis formula tersebut akan di copy untuk bagian bawah. Jadi teman-teman tidak perlu repot lagi untuk mengisi satu persatu formulanya. Saya yakin teman-teman sudah tahu semua. Nah, kemudian di sini masih ada muncul banyak nilai di belakang koma. Saya ingin di sini membulatkan nilainya. Nah, itu kita kembali dulu ke nilai pengetahuan di bagian atas. Nah, di sini di formulanya kita tambahkan round, RUND. Jadi round ini berfungsi untuk kita bisa mengatur berapa angka di belakang koma, berapa digit angka di belakang koma. Nah, teman-teman bisa lihat di sini round kita ketik kemudian number, koma, number digit. Nah, di sini kita belum menambahkan digitnya. Ketik 0 di sini, kurung tutup. Nah, kemudian enter. Oke, jadi otomatis nilainya dibulatkan seperti ini. Ya. Untuk nilai keterampilan sama sebenarnya yang digunakan. Jadi langsung saja sama dengan round, kita langsung round saja, kemudian AVA kurung buka, kemudian di sini yang kita seleksi adalah nilai K-nya. Ya, di ketiga mapel. Kemudian kurung tutup, koma, digit berapa digit di belakang koma, kurung tutup, oke, enter. Selesai. Tinggal kita tarik ke bawah formulanya. Selesai. Jadi untuk nilai rata-rata sudah. Selanjutnya kita akan mencari nilai akhir. Nah, nilai akhirnya di sini kita membuatnya secara manual. Jadi ada bobotnya yang akan kita jumlahkan adalah nilai UAS, kemudian rata-rata nilai dari pengetahuan dan keterampilan. Oke, sama dengan di sini untuk nilai pengetahuan saya akan gunakan bobot 40%. Jadi saya kalikan 40%. Sebenarnya di sini teman-teman bisa gunakan 0,4 untuk selain 40% bisa 0,4. Nanti nilainya sama. Ditambah
Kemudian nilai keterampilan saya berikan bobot dia sama 40%, ditambah kemudian nilai UAS itu saya berikan bobotnya di sini 20%. Ini hanya contoh ya, mungkin aslinya UAS itu bobotnya cukup besar ya. Kemudian enter. Nah, di sini sudah muncul nilainya. Tinggal di drag ke bawah seperti ini. Oke, saya ingin nilainya ini menjadi bulat. Caranya sama seperti tadi. Kita tambahkan di sini function round. Kurung buka. Nah, di sini sebelum kurung tutup kita tambahkan dulu digitnya. Karena kita hanya menggunakan satu function di sini. Oke, enter. Tarik ke bawah, selesai. Ya. Jadi sudah selesai. Kemudian untuk jumlah siswa, nah di sini kita akan menggunakan function yang namanya sum. Sum kurung buka. Kita akan menjumlahkan nilai akhir semua siswa. Jadi range-nya ini dari M3 itu maksudnya sel M3. Jadi di kolom M di baris ke-3 itu maksudnya. Sampai ke sel M12, kolom M baris 12 ini maksudnya. Kurung tutup, enter. Jadi ini total nilainya dari nilai siswa. Jadi sum itu berfungsi untuk menjumlahkan nilai dari range yang kita seleksi. Kemudian untuk, ini harusnya untuk di bagian bawah ya. Tinggal kita drag saja seperti ini. Maaf, ini garisnya hilang. Tinggal ditambahkan. Oke. Nah, ini untuk jumlah siswa ya. Sebenarnya kita bisa langsung isi ya. Tinggal isi 10 ya, karena sudah kelihatan jumlah siswanya berapa 10 di sini. Nah, tapi gimana kalau jumlah siswanya itu 100 kemudian bisa sampai ribuan. Ya kan? Bisa kemungkinan banyak data di sini. Nah, itu akan mempersulit kita jika mengeceknya secara manual. Karena kita ingin membuatnya di sini otomatis, kita bisa menggunakan di sini dengan function yang namanya count. Count ini berfungsi untuk menghitung atau menjumlahkan jumlah sel yang berisi nilai. Ya, berbeda dengan sum tadi. Kalau sum menjumlahkan nilai di dalam sel, kalau ini menjumlahkan menghitung berapa jumlah sel yang berisi nilai. Nah, count di sini sebenarnya kita bisa copy di bagian sini atau di bagian nomor absen sini. Ya, yang penting di sel tersebut berisi nilai. Kita copy range-nya ini, kita seleksi range-nya dari absen 1 siswanya sampai ke bawah ya. Maksudnya satu baris dengan absen ya. Absen 1 sampai absen 10. Nah, kita kurung tutup, enter. Nah, di sini akan muncul nilai 10 karena di range yang kita seleksi tadi baris 1 sampai dengan baris 10. Nah, baris yang ke-3 sampai dengan baris yang ke-12 itu yang berisi nilai. Makanya di sini muncul 10. Di sini saya bold saja. Saya bold. Kemudian untuk mencari rata-rata nilai sama dengan tadi. Cuman isinya yang kita rata-ratakan adalah nilai akhir. Ya, kok muncul, Viragi, kurung buka, Ctrl Z. Kalau teman-teman mengalami kesalahan seperti ini, jangan lupa Ctrl Z. Kurung buka, blok, enter. Nah, jadi ini nilainya. Kemudian untuk nilai tertinggi, kita akan mencari nilai tertinggi siswa. Kalau sebenarnya kita cek secara manual, kita sudah tahu mana nilai tertinggi di sini. Ya, sudah pasti 85. Ya kan? Tapi bagaimana jika datanya itu adalah ribuan, ya kan? Kita akan pasti kesulitan. Nah, di sini kita bisa menggunakan function yang namanya max. Max, kurung buka, kita seleksi nilai akhirnya, kemudian kurung tutup, enter. Maka muncul nilainya 85. Nah, kemudian gimana caranya kita mencari nilai terendahnya? Di sini kita menggunakan function yang namanya min. Nah, kurung K, kemudian kita seleksi, kurung tutup, enter. Ya, jadi langsung muncul berapapun nilai terendahnya. Misalkan di sini ketika teman-teman melakukan perubahan, misalkan di sini saya isi 100 nilai UAS, ya, enter. Nah, itu otomatis berubah, ya kan? Di sini berubah juga.
Kalau nilai terendahnya ternyata berubah di sini pasti akan berubah. Ya, jadi itu salah satu keuntungannya ketika kita menggunakan formula function yang dapat mengecek secara otomatis di aplikasi Microsoft Excel. Oke, sekian untuk tutorial kali ini. Terima kasih.